Penampilan gemilang Timnas Indonesia U20 melawan Vietnam menjadi bukti kekuatan fisik dan mental patut diperhitungkan. Namun jangan larut dalam euforia sesaat karena banyak tantangan menuju kejuaraan tahun depan. Kami bahas malam hari ini bersama Roni Pangemanan, pengamat sepak bola. Bung Ropan, selamat malam. Selamat malam, Tiffany. Baik, Bung Ropan, Timnas Indonesia U20 memastikan lolos ke Piala Asia dengan menampilkan permainan hasil akhir yang sangat-sangat baik. Bung Ropan, Anda melihat ini sebagai sebuah kejutan? Ya, saya pikir ya kita harus bisa membalas apa yang kita terjadi di AFF U19 kemarin ya. Kita tersingkir dengan secara menyakitkan, tetapi apa yang dilakukan oleh STY, saya kira ini luar biasa. Ya. Sulit untuk diprediksi, dipahami apa yang diinginkan oleh STY ini dengan bermain dengan skema dia, pola, taktik, strategi STY. Artinya ini dia tidak pernah merasa gentar dengan kombinasi apapun yang ada di lapangan yang ditampilkan, selalu dia yakin. Ini yang saya pikir luar biasa ya. Dan ketika bermain melawan Timur Leste kita menang, posisi bermain melawan Hong Kong juga pergantian 9 pemain. Ini yang saya pikir sulit bagi pelatih lainnya untuk secara 90% merombak pemain. Kemudian menghadapi Vietnam, ya kita juga bermain dengan Marcelino ditaruh di bangku cadangan, nanti main di babak kedua. Rabani Tasnim juga main di babak kedua, dan dua-dua ini mengubah permainan kita dan bisa mencetak gol. Nah inilah strategi taktik yang memang tidak bisa dipahami oleh lawan. Jadi ini baguslah kita punya pelatih seperti Sintayong yang yakin dengan semua pemain. Artinya dia tidak pernah gentar, tidak pernah takut dengan di posisi mana yang dia ingin mainkan. Begitu Mbak? Oke, jadi keberhasilan dari Timnas Indonesia kemarin juga salah satunya tidak lepas dari strategi yang dilakukan atau diberikan oleh Coach Sintayong, salah satunya dengan rotasi permainan di babak kedua dengan memasukkan Marcelino ya. Itu yang juga menjadi kunci Anda lihat ya, Bung Roni ya? Ya, oke. Betul. Kalau bisa melihat juga, ya terus. Iya silakan Bung Ropan. Iya, selain Marcelino dan semua pemain saya pikir bermain oke lah, bermain bagus. Banyak yang tidak menyangka juga bahwa setelah Cahya Supriyadi ini cedera, penjaga gawang terbaik kita, ini agak bermasalah di bawah bisa. Tapi ternyata Aditya bagus bermain. Ya. 2 gol juga yang masuk ke gawang dia itu kan bukan kesalahan dia. Semua pemain. Dan penempatan Robby Darwish juga oke. Jadi apa yang dilakukan ini bagus untuk ke depan. Saya pikir pemain-pemain ini harus dipertahankan di menghadapi Piala Dunia U20 tahun depan, di mana kita bisa menjadi tuan rumah. Oke. Kalau Anda bandingkan dengan performa dari Timnas ketika Piala AFF pada bulan Juli kemarin, dengan apa yang kita lihat beberapa hari kemarin yang bisa akhirnya membawa keberhasilan kita masuk ke U20, perbandingannya seperti apa, Bung Ropan, Anda lihat? Seberapa signifikan? Halo, Bung Ropan, apa masih bisa mendengar suara saya? Ya. Oke, kalau dibanding agak terputus, bagaimana? Kalau dibandingkan dengan performa dari timnas kita ketika melaju dalam Piala AFF pada bulan Juli lalu, bagaimana Bung Ropan performanya? Kalau membandingkan di bulan Juli yang lalu ketika kita bermain di Piala AFF U19 itu bagus juga, kan kita tidak terkalahkan sebenarnya. Betul. Bahkan tampil luar biasa, memasukkan 17. Dan hanya kemasukan tipis sekali, mungkin 2 yang kemasukan kita hanya kalah secara regulasi head to head dari Vietnam dan Thailand. Kalau bisa dikatakan itu penampilan terbaik kita juga saat itu. Namun kita sekarang dengan STY juga ini bagus. Kita bisa menang 3 kali di grup F dan kita langsung lolos. Jadi artinya kalaupun kita kalah kemarin dari Vietnam, kita masih bisa lolos sebagai runner terbaik. Dan itu yang dimiliki oleh Vietnam. Tapi yang diinginkan oleh STY adalah kita harus menang 3 kali, harus bisa menjadi juara grup F, dan itu terwujud. Jadi kalau membandingkan memang sama apa yang dilakukan oleh saya ini kan sama. Semua pemain-pemain ini yang dia ambil di U19 kemarin. Memang ada penambahan seperti Frankie Misa di kiri, kemudian ada Robby Darwish yang dia taruh untuk dia bisa tempatkan di sini. Jadi penambahan pemain ini yang saya pikir ini jeli dilakukan oleh seorang STY. Namun kalau membandingkan saya pikir ini sama. Baik yang ditampilkan di U19 kemarin, di AFF, dan sekarang di grup F, kualifikasi di U20, ini pemain-pemain yang hebat. Oke, gitu. Dengan memasukkan para pemain baru yang juga performanya banyak dipuji oleh masyarakat Indonesia, dengan performa yang cukup gemilang, sangat baik, Anda juga melihat ini, senada dengan apa yang dilihat orang-orang di luar sana? Iya, saya pikir saya memuji ya. Bahkan saya terkejut memang dengan penampilan ini, ya, bahwa
banyak juga pemain, ada beberapa yang dia tidak panggil, namun ada pemain-pemain baru yang saya sebutkan tadi yang cepat beradaptasi dengan apa yang ada di dalam tim U20 ini. Ya tidak mudah kan, dari U19 kemarin kemudian ada beberapa yang nggak bisa main tuh, Betul. dan sekarang ada pemain baru, tapi pemain baru itu cepat sekali. Ya, itu saya katakan tadi, dengan Frankie Misa bermain seperti tidak ada pengaruh apa-apa. Kemudian Robbie Darwish bermain, dan ada Ginanjar di depannya, semua ini pemain-pemain yang bagus. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh STY tentunya tepat dengan pemilihan yang dilakukan ya Oke. terhadap tim U20 ini. Kalau dari Jadi memang catatan STY Anda, ini kalau bisa saya katakan ini, dari catatan Ya, Anda pemain gimana? yang tampil paling gemilang dalam laga kemarin siapa dan mengapa? sebenarnya kalau dari sini kan ini permainan kolektif dari pemain-pemain kita. Yang pertama kita bermain dengan Spartan, semangat juang tinggi, determinasi bagus, mental kita bagus. Memang kalau melihat catatan saya, Muhammad Ferrari sebagai kapten bermain oke, ya di belakang. Termasuk tentunya dengan Marcelino dan Ramani Tasnim. Ini pemain yang baik sekali. Terlepas dari hoki sudah membuat 3 gol dan hat-trick ketika main melawan Timor Leste, tapi Ramani ini saya pikir oke. Pantas kalau dia bermain, mungkin dicoba oleh STY bermain di tim nasional. Saya tidak dipanggil ketika di AFF di FIFA Matchday nantinya 24 dan 27 nanti menghadapi Curaçao. Saya mengharapkan Ramani ini ikut main, tapi yang dipanggil hanya Ferrari. Jadi kalau ditanya siapa pemain-pemain yang oke selama di grup F kemarin, ya itu. Ada Marcelino, kemudian tidak boleh dipungkiri juga Robbie Darwish. Ini Robbie Darwish oke juga bermain, Saradin Faris. Rata-rata pemain-pemain kita main bagus. Semua main bagus. Kalau saya bisa kasih angka antara 7 sampai 8 mereka bermain kemarin. Oke. Tapi kalau harus dipilih ya ada 3 pemain tadi, Ramani, Marcelino, dan juga Ferrari. Gitu. Oke, Piala Asia tahun depan boleh dibilang sebagai ajang pemanasan ya, karena Indonesia juga sekaligus secara Ya. otomatis memastikan akan maju ke Piala Dunia karena menjadi tuan rumah. Anda melihat seberapa kompetitif dari timnas Indonesia, anak asuhan dari Shin Tae-yong dalam berlaga nantinya di Piala Ya, Asia? Shin Tae-yong punya tugas yang berat saya pikir. Karena kita kan sebelum tampil di Piala Dunia U20 di bulan Mei Juni, kita lebih dulu di bulan Maret itu akan tampil di putaran final Piala Asia U20, di mana kemarin kita lolos menang lawan Vietnam itu, kita akan bertanding di Uzbekistan. Itu pada 1 sampai 18 Maret. Jadi dari situ dulu pasti dia akan godok, dia akan lihat untuk sebelum tampil di Piala Dunia U20. Nah kalau ditanya seberapa besar peluang kita ke U20 di Piala Dunia, saya pikir lolos dari grup sudah bagus buat kita. Dan makanya saya pikir wajar, pantas kalau STY ini mencoba untuk bisa mengusulkan ada beberapa pemain naturalisasi yang harus ditampilkan, diambil di U20 nantinya. Karena dia merasa memang masih ada yang kurang. Kalau kita bertanding di level yang lebih tinggi, sudah ukuran Piala Dunia, tentunya pemainnya kita harus punya kualitas yang bagus. Iya. Sekarang dia merasa mungkin perlu ada tambahan. Karena Piala Dunia tidak mudah. Ya ini semua tim-tim terbaik yang nantinya akan datang ke Indonesia untuk bertanding. Nah dia merasa bahwa belum cukup dengan materi, walaupun orang sudah bisa mengatakan ini udah oke lah, bagus. Bagi saya belum cukup. Dia perlu mungkin 4-5 pemain lagi naturalisasi yang bisa mengisi di semua posisi yang diinginkan oleh STY. Sehingga tampil nanti di Piala Dunia itu bagus. Kualitas kita oke, tidak memalukan. Begitu Mbak. Oke, tidak akan ada pernah kata cukup selama itu untuk tujuan untuk meningkatkan level ya, untuk naik ke atas lagi. Dan juga kita tunggu bagaimana kejutan-kejutan lain yang datang dari skuad, dari timnas Indonesia. Karena kita memiliki kualitas performa yang sangat-sangat baik. Terima kasih Bung Ropan, Roni Pangemanan sudah bergabung dengan si Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Sama-sama. Iya.